Dari benda inilah, jika pemasangannya tepat dan benar, dan juga ukurannya tepat, biasanya selama 2 tahun bearing akan bertahan dan tidak bocor. Dan sebaliknya, jika di bawah 6 bulan bearing sudah bocor dan sudah keluar dedak, berarti pemasangan ini tidak sempurna ataupun ukurannya tidak tepat. Masih dari benda ini ada beberapa hal yang sangat penting sekali kalian ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kalian penonton setia. Masih selalu nonton di videonya Restu Bunda Channel. Mudah-mudahan usaha kalian semakin pesat dan semakin berkah. Kita nggak usah panjang lebar, langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa, silakan klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini. Dan komennya ditulis di kolom komentar mengenai isi video ini. Tombol merahnya yang masih merah, silahkan diklik dulu. Supaya ada pemberitahuan ataupun notifikasi ke HP kalian apabila saya upload video yang terbaru. Dan jangan lupa, silahkan diminum dulu kopinya. Pada pembahasan kemarin, berbagai hal masalah kelemahan dari alat ini, mulai dari pemasangannya dan juga ukuran-ukurannya. Karena walaupun pokok permasalahannya tentang bearing seling bocor, justru dari sini yang mengakibatkan biang keladinya. Kalian adalah pemilik ataupun pengguna mesin poles. Kalian juga harus mengetahui dan harus tahu dan paham ukuran yang macam bagaimana yang harus dipasang ke mesin poles kalian. Karena pada mesin poles itu berbeda-beda ukurannya. Misalnya untuk N70 ada berbagai macam ukuran. Baik dari bundaran ininya ataupun dari kelebaran ininya. Ataupun besar ininya. Untuk diameter tengahnya juga ada beberapa jenis. Ada beberapa nomor. Mungkin di atas 5 nomor. Jadi berbeda-beda. Nah sekali lagi, barang ini satu jenis untuk N70 tidak sama untuk mesin N70 yang lain, tergantung pengeluarannya ataupun keluarnya tahun keluarnya itu mesin. Jadi untuk ukuran oli sealnya itu berbeda-beda. Nah, sekali lagi kalian harus bisa mengukurnya. Untuk pengukuran nok oli seal bisa diukur di sini ya, di as ini, di luarnya. Dan bisa juga dibuka milingnya ini ya, di ujung asnya itu bisa diukur. Dan pengukurannya bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat apa saja yang Anda miliki. Nah ini diukur seperti ini. Nah untuk mesin poles N50, NL12 juga sama ya. Karena sistem pengukurnya tadi sama seperti itu ya. Jadi diukur dulu asnya, itu besar asnya berapa senti ya. Tadi udah diketahui besar asnya 45 ya. Jadi untuk oli sealnya ini, nah dari noknya ini harus 45. Harus 45 dari sini ke sini karena asnya itu 45 ya. Itu tadi untuk N50 ataupun NL12 ya, itu sama. Nah, untuk N50 juga ataupun NL12 itu bermacam-macam. Tidak satu jenis ya. Karena kalau saya lihat dari toko-toko online ya yang jualan oli seal yang macam begini ya, itu dikatakan ya standarnya aja ya. Jadi oli seal untuk as utama mesin poles N50 misalnya itu ya. Jadi si toko itu tidak mencantumkan nomornya di sini ya. Nomor berapa yang dijual untuk as utama itu ya. Apakah layak itu dibeli sama kalian? Nah, itu maksud saya ya. Itu harus diketahui. Untuk N50 juga ada mungkin beberapa jenis tergantung pengeluarannya itu mesin ataupun tahun keluarnya itu mesin. Kemudian juga untuk N70 juga sama. Pada video kemarin sudah saya jelaskan sama teman-teman semua ya. Untuk besarnya as ya, ini anggaplah as panjang untuk N70 ya. Ini besarnya as ini 5
5,5 ya. Jadi 5 cm ataupun 55 mm ya. 5 cm 5 mili ataupun 55 cm ini. Nah, ini besar asnya ini. Diukurnya sama seperti tadi ya. Nah, untuk oli sealnya juga sama. Ini diukurnya dari knocknya ini, teman-teman ya. Dari knock yang sebelah sininya, jangan di belakang ininya ya. Jangan di belakang sininya, tetapi di depan ininya nih. Jangan di dalam ininya, tetapi di knock yang bagian luar ini. Nah, ini tadi udah diukur ini si asnya tadi ya. 55 cm. Ya. Nah, kita malkan ke sini. Nah, antara knocknya ini pas ya, 55 cm. Hanya nantinya akan pas ke sini, ke as yang kita pasang. Nah, untuk N70 juga sama, bermacam-macam teman-teman. Ini paling banyak untuk N70. N70, A75 Crown ya, itu sama, ataupun NL12 juga sama ya. Itu untuk bibir knocknya ini di sini ya. Bibir knocknya ini ada yang 57, ada yang 58, ada yang 55. Ini yang sapunya ya, karena isinya N70 yang pertama keluarnya, jadi yang standarnya itu 55 ini ya. Jadi untuk bibir knocknya ini, untuk oli seal diukur dari bagian luarnya ini ya, ataupun bagian sininya ya. Nah, sekali lagi bisa teman-teman lihat pengukurannya di sini ya. Nah, oke, saya perbesar sedikit ya. Nah, tadi as sudah diukur ya. Tadi as sudah diukur. Hasilnya ini 55 cm. Nah, knocknya ini harus pas ke sini 55 cm. Nah, sekali lagi ya, yang jualan di online untuk oli seal ini biasanya itu dikatakannya itu untuk oli seal as utama N70 aja. Ya. Nah, itu harus jeli apakah pas dipasang ke mesin poles kalian. Untuk N70, A70, NL15 itu biasanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda tergantung pengeluarannya itu mesin. Nah, itu ya, tadi bibir knocknya ini dari sini ke sini ada 57, ada 58, ada 55. Tetapi umumnya 55 ya. Karena yang pertama keluar ICI N70 itu 55. Ini besar asnya itu. Kemudian juga selanjutnya untuk N120 dan untuk NL25 itu ada dua jenis ya yang saya tahu. Oli sealnya ini ada yang 75, ada yang 76 ya. Yang saya tahu itu hanya dua jenis. Untuk N120 dan NL25 itu yang saya tahu ya. Karena apa namanya? Karena untuk oli seal N120 sampai saat ini masih harganya masih di atas 500 ribuan lah, masih mahal ini ya. Nah, ini teman-teman karena barangnya ini cukup mahal, jadi benar-benar teman-teman walaupun dikasih standar ya sama si pemilik toko, teman-teman juga sebelum dipasang itu harus benar-benar diukur dulu ya. Untuk mesin N120-nya ataupun NL25-nya tetap diukur dari besarnya as utama ini. Nah, ini ada yang 75, ada yang 76. Nah, setelah diketahui ini ukuran ini ya, 75 atau 76 di sini, baru dimalkan ke knocknya ini, ke knock oli seal-nya ini. Apa sama atau tidak? Kalaupun berbeda itu jangan dipaksakan dipasang longgar ataupun sesek ya, jangan dipaksakan. Ini harus pas ke knocknya ini. Ini biar awet ke oli seal-nya ya. Sekali lagi, karena untuk oli seal N120, NL25 juga ini cukup mahal ya. Itu masih di atas 500 ribuan. Kemudian juga teman-teman semua tidak kalah pentingnya untuk membeli oli seal baik di toko offline ataupun di toko-toko online. Ini masih keadaan utuh seperti ini ya. Masih terbungkus, tersegel sama plastik ya. Di sini perusahaannya apa di sini ya? Labelnya ini. Jadi harus masih utuh dan ini nama perusahaannya juga di sini perusahaan yang punya nama. Nah, ini tertera di sini kode-kodenya ya, di belakang sini ada kode-kodenya.
kode yang di dalam, kode ini ada di sini ya, dan kode perusahaannya di sini. Ini ada di sini. Nah, itu harus masih terbungkus seperti ini. Jadi, jangan sudah dibuka. Nah, jangan yang sudah terbuka seperti ini ya. Usahakan ini kalau sudah dibuka semacam ini, teman-teman jangan mau membelinya. Usahakan jangan mau dibelinya. Dalam video yang ke-1, yang kedua kemarin sudah saya katakan, teman-teman semua ya. Karena kalaupun sudah dibuka semacam ini nanti akan riskan, teman-teman ya. Akan cepat masuk karat ke pernya ini. Ke per yang ada di sini. Ya. Ke per yang ada di sini. Karena ini udah masuk udara. Cepatlah ini masuknya ke sini. Ini saya contohnya ini. Ini saya beli baru, ditaruh di rumah ini. Paling juga 2-3 bulanan, ini udah putus. Ininya ya, pernya. Karena udah masuk karat ke sini. Nah, itu usahakan teman-teman semua ya. Sekali lagi, dalam memilih ataupun membeli oli seal, usahakan yang masih utuh atau plastiknya macam ini. Ya, yang masih utuh kayak ini. Dan tolong diperhatikan. Misalnya teman-teman mencari di toko online. Untuk kata kunci yang tadi kalian tulis, di situ akan banyak keluar produk-produk yang menawarkan barang-barang untuk N70, karena yang tadi kalian cari adalah N70. Nah, di situ jarang sekali di sini ditulis, teman-teman ya. Jarang sekali di sini ditulis nomornya. Hanya di situ ada keterangan saja ya. Standar untuk N70 misalnya itu ya. Ini isinya berapa? Yang sebenarnya isinya ini. Kenapa di sini tidak ditulis misalnya 55, 78, 12 misalnya di sini ya? Itu tidak. Nah, ini teman-teman harus paham. Harus teliti. Sebelum membeli itu harus diketahui ini nomor berapa yang dijual sama mereka. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman semua sudah memahami apa yang sudah saya katakan. Kalaupun ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah semua akan kubalas, akan saya jawab ya, sesuai dengan kemampuan saya. Dan sekali lagi, insya Allah untuk video yang akan datang, kita langsung sama-sama praktek di lapangan untuk pengukuran yang lebih konkret, yang lebih detail, supaya teman-teman mengetahui cara mengukur oli seal untuk lebar dalam, luar, dan ketebalan ya. Itu nanti kita sama-sama pada video yang akan datang. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.